Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang soleh. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah termasuk Ismullahil A'zam, yang jika manusia bertawassul dengan cinta yang sebenarnya itu akan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Kekuatan cinta itu adalah bisa mengalahkan segala sesuatu. Manusia yang betul-betul cinta maka menjadi tangguh. Dia akan menjadi sabar dan dia akan selalu menjadi syukur. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah memecah berhala, menghancurkan berhala, beliau ditangkap karena ada informasi sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang selalu mengkritik Tuhan-Tuhan kita yang disebut namanya Ibrahim. Setelah didatangkan Nabi Ibrahim, tidak sedikit pun Nabi Ibrahim ada rasa takut. Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Kamu yang melakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Kamu robohkan, kamu hancurkan. Fas'alu kabirahum hada in kanu yantikun. Ya tanya ini, karena ada Tuhan ente yang paling gede itu kan pasti tahu, matanya aja tidak pernah berkedip, pasti tahu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang ada di sekitarnya tadi itu. Alhasil ringkas cerita, marah Namrud, qala harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar nih Ibrahim, kita harus bela Tuhan-Tuhan kita ini. Saudara, Nabi Ibrahim akhirnya dipenjara di atas bukit, dijaga, tidak boleh ada satupun yang lengah, jangan sampai melarikan diri. Seluruh kaumnya saat itu kafir. Alhasil mereka mengumpulkan kayu bakar, ditumpuk-tumpuk selama 40 hari 40 malam. Ditumpuk-tumpuk sampai menjulang melebihi bukitnya. Kayu tadi itu dibakar. Itu kayu, karena gedenya api, kebingungan gimana caranya untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Akhirnya mereka, ringkas cerita, membuat manjanik, petapel besar, diikat Nabi Ibrahim. Kemudian di situ Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril. Ibrahim, salni, minta kepada aku. Salni, minta kepada aku. Amma ilaika fala. Minta kepada kamu? Enggak Jibril. Kita ini kadang-kadang ketemu dengan orang modelnya minta doa macam-macam, sawah, toko, mobil, macam-macam. Ini yang dalam keadaan
Seperti begitu daruratnya, yang nawarin malaikat Jibril. Minta, enggak, kepada kamu enggak. Kalau begitu, fas'alillah rabbak, minta sama Allah Tuhan kamu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Maka Nabi Ibrahim menyatakan hasbi Allah an su'ali. Hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Daripada permintaanku, Allah Maha mengerti. Hasbu ilmillah an su'ali. Cukup ilmunya Allah tahu apa hajatku. Enggak pakai aku minta. Enggak pakai aku ingatkan. Allah Maha tahu. Maka beliau menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Karena kita ini kadang-kadang yang diingat dalam ibadah, dalam segala sesuatu, hajatnya kita aja. Padahal Allah Maha tahu hajatnya kita. Inti dzikir yang khusyuk. Nggak pakai minta, inti dikasih. Allah Maha tahu hajatnya inti. Inti baca Quran yang khusyuk. Ibadah yang khusyuk, yang hudur. Dikasih semua hajat inti. Inti enggak, ibadahnya ngaco, sholatnya enggak hudur, doanya yang khusyuk. Hajatnya yang diingat terus. Ini keliru ini. Keliru kita ini. Man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'taitus sa'ilin. Siapa orang yang dia itu sibuk dengan zikir kepadaku, sibuk membaca Qur'anku, maka aku akan berikan yang paling afdol yang telah aku berikan kepada orang yang minta kepada aku. Doanya macam-macam, bukan pujiannya kepada Allah yang panjang, hajatnya yang panjang. Nah itu sebut hajatnya Allah Maha tahu. Kalau itu Allah Hadam menyatakan apa? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup ilmu Allah Subhanahu wa taala daripada permintaanku dan usahaku. Kalau begitu apa perlunya berdoa? Abdul Haddad ngajarkan berdoa, protipnya banyak doa, wiridnya berdoa. Fa du'ai wabtihali syahidun li biftigari. Aku berdoa kepada Allah ini bukan karena Allah mulai lupa daripada hajatku, daripada keperluanku, tapi untuk membuktikan aku adalah hamba yang berdaya, yang selalu membutuhkan dan pertolongan darinya. Walihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena rahasia iftigar, pengakuan manusia yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhannya, aku ini berdoa bukan dalam keadaan ketika punya hajat, dalam keadaan lancar atau dalam keadaan seret tetap, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit tetap berdoa. Jadi doanya adalah untuk supaya berhubungan dengan Tuhan, bukan karena hajat. Nabi Ibrahim ditawari, kamu enggak sama Allah, enggak perlu anak terangkan, Allah Maha tahu. Ya man la yahtaj ilal bayan at-tafsir, hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Wahai Allah yang tidak perlu diterangkan lagi dan kita perinci lagi. Hajatku banyak dan kamu Maha tahu. Selesai. Dilempar. Maka diperintahkan Jibril, temani itu Ibrahim itu, ada di api. Masuk dalam api. Tidak ada yang terbakar kecuali tali yang mengikatnya. Ada di situ. Dikirim, dibawakan sama malaikat Jibril makanan yang nikmat, minuman yang lezat sampai 7 hari
di dalam api. Keluar tambah gemuk Nabi Ibrahim. Syuf, kif. Cinta ya ikhwani. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah bisa menyelamatkan segala sesuatu. Api pun tidak akan bisa membakar, saudara. Api tidak bisa membakar. Karena cintanya kepada Allah. Dan akhirnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk tanda dicintai oleh Allah. Yaitu mendapatkan ujian dari Allah. Kita ini kadang-kadang merasa kalau nggak diuji, sehat badan, rezeki, lancar, itu dan seneng, dok. Wah, ini alhamdulillah, ini berarti kita cinta Allah. Enggak. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah itu kalau cinta kepada manusia itu diuji. Diuji. Jangan dianggap kalau ada orang itu mendapatkan banyak ujian itu berarti Allah benci. Enggak. Ujian itu terukur dengan kekuatan iman. Semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya. Sama dengan ujiannya anak SMA dan anak TK. Semakin tinggi tingkatan kelasnya, semakin sulit, semakin berat ujiannya. Karena itu asyadun nas bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Lihat Sayyidina Muhammad SAW. Teruji cintanya kepada Allah. Masya Allah. Menghadapi umat ini sabar beliau. Sabarnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Dari musuh diganggu. Sujud. Dibawakan oleh seseorang. Dalam bagian dalam daripada unta. Kalau babatnya kambing kecil, saudara, babatnya unta bisa dibayangkan. Ditaruh di kepala beliau. Ditaruh di kepala beliau. Sampai lama sujud gak bisa ngangkat kepala Rasulullah. Melihat dari jauh Siti Fatimah lari, Siti Fatimah. Dibersihkan sama Siti Fatimah. Sambil menangis Siti Fatimah. Perjuangan saudara. Ente kira enak jadi nabi langsung tolak al-badru alaina begitu seperti kita. Pulangnya dapat berkat. Banyak makanan begini. Perjuangan saudara, cinta. Cinta itu harus teruji. Satu saat Nabi duduk di samping Ka'bah, datang seorang bawa serbannya langsung dicekik sama Rasulullah, diikat di lehernya, tarik. Sampai beliau tidak bisa nafas. Dari kejauhan kelihatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung didorong itu orang. Sambil Sayyidina Abu Bakar menangis, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Inti hanya sekedar mau membunuh orang tanpa alasan hanya karena menyatakan Tuhanku hanya Allah. Nggak sedikit tantangannya begitu. Lemparan batu yang mengena kulit halus Nabi, berceceran darah Rasulullah SAW. Dalam perang Uhud beliau juga panah mengarah kepada Nabi sehingga ada gigi Rasulullah yang pecah, berdarah-darah sambil diusap, dan Nabi SAW mengusap itu. Kenapa? Khawatir darahnya menetes di bumi pasti akan marah, saudara. Dan itu pun beliau masih mengatakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, aku maafkan kesalahan kaumku tadi itu, ampuni dia karena mereka masih belum berilmu. Ya, bukan ampunan secara mutlak, tapi kesalahan saat itu Nabi memintakan jangan sampai disiksa. Kalau Nabi mendoakan ampunan secara mutlak, doanya Nabi itu diterima, maka beriman semuanya itu, saudara. Wah, begitulah saudara. Kalau kita ceritakan bagaimana tantangan, ujian yang diterima oleh Nabi, diterima oleh para Rasul banyak sekali. Cuma yang jelas itulah
kekuatan cinta, saudara. Kalau kekuatan cinta tadi itu betul-betul teruji, kalau kekuatan cinta tadi itu betul-betul terbukti, maka semua hajat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita juga teruji. Orang-orang beriman ini juga diuji satu saat cintanya kepada Allah dan Rasulullah ini. Nah, sekarang misalnya teman-teman kita, saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan ujian dari Allah. Ujian, tapi apakah ujian itu untuk mencelakakan? Enggak. Saudara, orang-orang Yahud itu dikatakan dalam Al-Quran, latufsidunna fil ardi marratain, akan membuat 2 kali kerusakan di atas bumi ini. Kerusakan pertama itu terjadi qoblal bi'tsah, sebelum Rasulullah, sampai para nabi banyak dibunuh. Wow, merasa hebat dia dengan itu. Datang nabi, berantakan sudah mereka. Akhirnya mereka tercerai-berai. Tercerai-berai. Enggak punya negara. Enggak punya negara. Kemudian kerusakan kedua yang sekarang ini. Sampai membuat satu negara melakukan kezaliman, menguasai media, menguasai elektronika, menguasai ekonomi, melakukan macam-macam dah. Membuat kerusakan. Udah selesai. Tinggal sekarang wa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ada janji terakhir. Nanti mereka akan dikumpulkan di satu tempat. Jadilah negara Israel. Kumpul satu tempat. Kenapa? Kalau mereka itu tercerai-berai, untuk menghancurkan mereka tadi itu kesulitan. Dikumpulkan jadi satu oleh Allah. Nah, disitulah nanti akan terjadi kemenangan Islam. Cuma yang mimpin adalah seorang yang telah dijanjikan, yaitu Imam Mahdi. Wallahu a'lam kapan. Yang bisa nanti menggulingkan negara Israel adalah Imam Mahdi. Nah, sekarang ini masih mugodimah aja ini. Ini mugodimah, ini ujian aja. Tapi banyak yang meninggal ada di dunia yang di sana. Liyukatsirallahu syuhada hadil ummah. Itu adalah bagian bagaimana Allah untuk memperbanyak orang-orang yang mati syahid di antara umat ini. Ya, kita memang melihat seakan-akan sian mereka itu. Tapi yang mati masuk surga, saudara. Jadi mati syahid mereka. Jadi mati syahid. Karena itu kita doakan, enggak usah panik, enggak usah bingung. Siapapun yang zalim di atas bumi ini akan dimusnahkan oleh Allah. Percaya. Fir'aun 400 tahun lebih menguasai di atas bumi, membuat kerusakan. Ia tumbang, saudara. Namrud juga tumbang, saudara. Semua tumbang. Nah, apakah yang membunuh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu menjadi hebat? Tumbang, saudara. Tumbang, dan tumbang. Wamallahu bighafilin amma ya'malud zalimun. Cuma kita ini harus sabar, jangan panik. Semenjak inti bisa sholat berjamaahnya dijaga, jangan ditinggal. Semenjak kamu itu bisa baca Quran. Inti takbirnya tapi Qurannya nggak dibaca. Sholatnya sendiri nggak berjamaah. Qiyamul lailnya nggak ada. Ibadah yang benar. Karena kekuatan iman yang akan bisa mengalahkan daripada segala kekuatan. Kekuatan cinta yang akan bisa mengalahkan daripada segala-galanya. Mudah-mudahan tetap cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah kita jadikan orang yang beruntung. Dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Islam dan iman tetap tertanamkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan insyaallah Al-Habib Abdullah Al-Haddad berikan panjang umur sehat walafiat. Tempat ini jadikan berkah insyaallah.
kumpulan jam'iyah apa ini maulid ini ya diasuh oleh Habib Qadir dan Maulid Dawi, mudah-mudahan insyaallah menjadi kumpulan yang berkah yang bisa memperkuat cinta kita kepada Nabi dan akhirnya membuahkan kita bisa Nabi, masuk surga bersama Nabi. Wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.